Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan laporan keuangan dari PT Mayora Tbk pada tahun 2022 sampai 2024. Di sini kami menganalisa kinerja keuangan dari PT Mayora karena menurut kami sangat penting untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengolah sumber daya, mengevaluasi pencapaian, serta menjadi dasar perencanaan keuangan di masa yang akan datang. Kinerja keuangan dapat dilihat melalui laporan keuangan yang telah terlampir pada tahun tertentu yang menggambarkan kondisi perusahaan dan menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi. PT Mayora merupakan penghasil beragam produk konsumen yang tergolong sangat cepat atau fast moving consumer goods dan banyak dibeli dalam kehidupan sehari-hari. PT Mayora telah go public sejak 1990 pada tanggal 4 Juli dengan kode emiten MYOR. Sejak saat itu, perusahaan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan secara terbuka dan berkala sebagai bentuk transparansi kepada publik. Sebagai perusahaan yang menghimpun dana investor yang terbuka maupun masyarakat, ketersediaan informasi kinerja keuangan menjadi sangat krusial bagi calon maupun pemegang saham dalam menilai kelayakan prospek usaha, serta mempertimbangkan resiko yang mungkin timbul pada masa yang akan datang. Melalui analisis laporan keuangan, investor dapat mengukur efektivitas manajemen dalam mengolah biaya produksi, mempertahankan tingkat profitabilitas, dan memperkuat struktur modal di tengah dinamika pasar yang sangat kompetitif di bidang makanan dan juga minuman. Teori analisa. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses kegiatan pencatatan akuntansi yang menggambarkan tentang keadaan kinerja keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu. Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan. Dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Analisis laporan keuangan merupakan proses menelaah dan menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit yang lebih kecil dengan tujuan memperoleh informasi lebih dalam dari laporan keuangan yang dimiliki perusahaan. Profil singkat PT Mayora Tbk. Lokasi alamat kantor terletak di Jalan Tomang Raya, Kafling 21-23 Jakarta Barat. Kemudian ada beberapa alamat pabrik. Yang pertama, PT Mayora Indah Tbk yang terletak di Jalan Telesonik Jatake, Tangerang. Kemudian yang kedua, ada PT Torabika Eka Semesta yang berlokasi di Jalan Raya Serang, kilometer 12,5, Desa Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa, Tangerang. Kemudian yang ketiga, PT Kakao Mas Gemilang yang terletak di Jalan Dan Mogot, kilometer 19, Batu Ceper, Tangerang. Kemudian sejarah singkat PT Mayora. Jadi PT Mayora Indah Tbk ini didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama yang berlokasi di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, perseroan melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market konsumen ASEAN. Kemudian, setelah melebarkan pangsa pasarnya ke negara-negara di Asia, saat ini produk perseroan telah tersebar di 5 benua di dunia. Kemudian kegiatan usaha apa aja sih yang saat ini PT Mayora Indah jalani? Jadi saat ini PT Mayora Indah Tbk dan entitas anak-anak perusahaan yang lainnya memproduksi dan secara umum mengklasifikasikan produk yang dihasilkannya ke dalam 2 kategori, yaitu yang pertama makanan olahan dan yang kedua adalah minuman olahan. Nah, dari makanan dan minuman ini meliputi 6 divisi yang masing-masing menghasilkan produk berbeda namun terintegrasi, meliputi di antara lainnya biskuit, permen, wafer, coklat, kopi saset, dan juga minuman sereal. Analisa likuiditas. PT Mayora menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, nilai current ratio dan quick ratio pada seluruh periode berada jauh di atas standar minimum industri, yang dimana kurang lebih 1, yang mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang lebih dari cukup untuk menutup liabilitas lancar.
Meskipun terjadi penurunan rasio likuiditas pada tahun 2024 dibanding 2023, kondisi tersebut lebih mencerminkan optimalisasi penggunaan kas dibanding masalah keuangan. Cash ratio yang tetap berada di atas 0,5 menegaskan bahwa perusahaan masih memiliki cadangan kas yang memadai, sehingga risiko gagal bayar jangka pendek tergolong rendah. Kemudian ada rasio solvabilitas. Struktur pemodalan PT Mayora tergolong konservatif dan terkendali. Debt to total asset ratio dan debt to equity ratio menunjukkan bahwa perusahaan tidak terlalu bergantung pada pendanaan utang. Meskipun terjadi peningkatan rasio utang pada tahun 2024, tingkat leverage tersebut masih berada pada level yang aman untuk perusahaan FMCG berskala besar. Hal yang paling menonjol adalah tingginya interest coverage ratio pada seluruh periode yang menunjukkan bahwa laba operasional perusahaan mampu menutup beban bunga berkali-kali lipat. Dengan demikian, dari sudut pandang investor dan kreditor, risiko gagal bayar utang jangka panjang dapat dikategorikan rendah. Kemudian ada rasio rentabilitas. Nah, kinerja PT Mayora mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023 dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024. Gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin yang tetap berada pada tingkat yang relatif tinggi menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menghasilkan laba dari aktivitas operasional intinya. Penurunan margin pada 2024 lebih mengindikasikan adanya tekanan biaya dan dinamika pasar, bukan kegagalan strategi bisnis. Nilai ROA dan ROE yang konsisten di atas rata-rata industri menegaskan bahwa perusahaan masih efektif dalam mengelola aset dan modal pemegang saham untuk menghasilkan keuntungan. PT Mayora menunjukkan efisiensi operasional yang semakin membaik, terutama dalam pengelolaan piutang. Penurunan average collection period secara signifikan pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan kualitas manajemen piutang dan arus kas yang lebih sehat. Walaupun perputaran total aset mengalami penurunan, hal tersebut dapat diinterpretasikan sebagai konsekuensi dari peningkatan aset untuk mendukung ekspansi jangka panjang yang manfaatnya belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan penjualan pada tahun yang sama. PT Mayora mampu mencatatkan pertumbuhan penjualan yang konsisten dari tahun ke tahun, yang mencerminkan daya saing produk dan kekuatan merek di pasar domestik maupun internasional. Fluktuasi laba bersih dan EPS pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan efisiensi biaya. Namun demikian, perusahaan tetap mampu membagikan dividen yang relatif stabil yang mencerminkan komitmen manajemen dalam menjaga kepercayaan investor. Penurunan price earning ratio pada tahun 2023 menunjukkan bahwa saham PT Mayora menjadi lebih menarik secara fundamental, didukung oleh lonjakan laba bersih. Kenaikan PER pada tahun 2024 mencerminkan ekspektasi pasar yang masih positif terhadap prospek jangka panjang perusahaan, meskipun terjadi tekanan profitabilitas jangka pendek. Hal ini menunjukkan bahwa pasar masih menilai PT Mayora sebagai perusahaan dengan fundamental kuat dan prospek pertumbuhan yang berkelanjutan. Kinerja keuangan PT Mayora Indah Tbk selama periode tahun 2022 hingga tahun 2024 menunjukkan kondisi perusahaan yang sehat dan stabil dengan puncak kinerjanya pada tahun 2023 dan penyesuaian kinerja pada tahun 2024. Yang pertama, ada likuiditas tetap aman seperti current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Meskipun rasio likuiditas menurun pada tahun 2024 dibanding tahun 2023, seluruh indikator masih berada di atas standar industri, menunjukkan kemampuan perusahaan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa risiko likuiditas yang signifikan. Kemudian yang kedua ada struktur modal terkendali. Contohnya seperti DAR interest coverage. Rasio solvabilitas PT Mayora menunjukkan penggunaan utang yang moderat. Peningkatan rasio utang pada tahun 2024 masih berada dalam batas aman dan didukung oleh interest coverage ratio yang tinggi, sehingga risiko gagal bayar relatif rendah. Kemudian yang ketiga ada profitabilitas kuat namun mengalami koreksi. Contohnya seperti NPM, ROA, dan ROE. Tahun 2023 menjadi periode profitabilitas terbaik, sementara penurunan pada tahun 2024 mencerminkan tekanan biaya dan efisiensi operasional. Namun, tingkat profitabilitas tetap menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Kemudian yang terakhir ada efisiensi operasional. Meningkatkan receivable turnover dan ACP. Perbaikan signifikan pada perputaran piutang dan penurunan periode penagihan menunjukkan pengelolaan arus kas yang semakin efektif, meskipun perputaran aset masih perlu dioptimalkan.
Kemudian juga ada pertumbuhan penjualan konsisten. Jadi laba fluktuatif penjualan meningkat setiap tahunnya, menandakan kekuatan pasar, sementara fluktuasi laba pada tahun 2024 menjadi perhatian manajemen untuk menjaga keberlanjutan kinerja. Sekian prestasi dari kelompok 7, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum, Shalom, Om Santi Santi Om, dan Namo Buddhaya.